Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafizatul Kalbi dengan NIM 1903-3046, kelas Pendidikan Fisika A pada mata kuliah pembelajaran fisika berbasis teknologi dan bencana dengan dosen pengampu yaitu Bapak Fahrul Razi, MSI, PhD. Nah, pada tugas teknologi dan bencana ini, saya akan mempresentasikan mengenai materi kebencanaan termodinamika. Yang mana untuk penjelasan pertamanya yaitu tentang realita dari hukum kedua termodinamika. Nah, hukum kedua termodinamika ini merupakan salah satu hukum dasar dalam ilmu fisika yang menyatakan bahwa pada kondisi normal tanpa gangguan, semua sistem cenderung menjadi tidak teratur, tersebar, dan bahkan rusak seiring dengan berjalannya waktu. Semua benda, baik benda hidup maupun benda mati, akan terurai dan hancur. Akhir seperti ini mutlak dan pasti akan dihadapi oleh semua makhluk dengan caranya masing-masing. Lalu, hukum kedua termodinamika ini adalah cara untuk mendefinisikan proses alam yang terjadi melalui perhitungan fisika. Hukum ini juga dikenal sebagai hukum entropi. Entropi sendiri adalah selang ketidakteraturan dalam suatu sistem entropi. Sistem dikatakan meningkat ketika suatu sistem yang awalnya teratur menjadi lebih tidak teratur. Semakin tidak teratur sistem, maka semakin tinggi pula entropinya. Namun, entropi bukanlah alat ukur ketidakteraturan atau kekacauan. Kesalahan makna entropi adalah terlalu fokus pada ketidakteraturan dibanding penyebab perubahan entropi itu sendiri, yaitu aliran energi yang mempengaruhi tingkat kebebasan sistem. Nah, itu tadi mengenai realita dari hukum kedua termodinamika. Untuk slide selanjutnya, yaitu mengenai realita semesta. Nah, menurut hukum entropi, ini pula seluruh alam semesta bergerak menuju keadaan yang semakin tidak teratur. Karena alam semesta secara keseluruhan merupakan sistem terisolasi, yaitu tidak ada sesuatu di luar alam semesta. Dan proses di dalamnya dapat dikatakan irreversible, yaitu tak dapat kembali ke keadaan semula. Maka perubahan entropi alam semesta dari waktu ke waktu itu selalu bertambah. Nah, dengan kata lain, bumi sedang bergerak menuju kerusakan, dan ini pasti terjadi. Lalu ironisnya lagi, setiap pemandangan indah yang masih bisa kita saksikan saat ini tidaklah bertahan selamanya. Bagaimana sikap manusia ke depannya tentu akan sangat mempengaruhi apakah akan mempercepat proses kerusakan itu atau justru memperlambat prosesnya itu sendiri. Nah, selanjutnya itu mengenai contoh bencana yang terjadi belakangan ini, seperti gunung meletus, lalu ada gempa bumi, ada banjir, bahkan yang masih kita rasakan pada saat ini yaitu COVID-19. Nah, sebagai contoh dari bencana yang sering terjadi belakangan ini, cobalah amati keadaan bumi saat ini. Apakah bumi semakin membaik atau malah sebaliknya? Jika kita amati, banyak sekali bencana yang terjadi belakangan ini. Mulai dari banjir, gempa bumi, gunung-gunung berapi yang berstatus siaga, hingga COVID-19 yang memakan banyak korban. Nah, kejadian demi kejadian yang terjadi di bumi ini semakin membuktikan keabsahan dari hukum termodinamika. Lalu menurut ilmuwan terkenal Albert Einstein pun menyatakan hukum entropi ini akan menjadi
paradigma yang sangat berpengaruh di masa mendatang. Keabsahan hukum kedua termodinamika atau hukum entropi ini telah terbukti baik secara eksperimen maupun teoritis. Maka tak heran bila ilmuwan terbesar yaitu Albert Einstein ini mengakuinya sebagai hukum utama dari semua ilmu pengetahuan. Lalu pertanyaan yang muncul adalah, sudahkah manusia di bumi sadar bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini akan hancur atau berakhir? Maka tidak sepantasnya manusia menyombongkan diri, karena sesungguhnya semua yang kita jalani pasti akan berakhir. Sungguh benar adanya tidak ada yang abadi, satu-satunya yang abadi adalah ketidakabadian itu sendiri. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai materi kebencanaan termodinamika. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.